Halo Pak Hari, selamat datang di podcast Humaitah, rumah kita, suara kita, dan untuk kita. Kembali lagi bersama saya Roy Lando, senang sekali bisa menemani Kula Pak Hari ya. Dan kita akan ngobrol tentang dunia kerja. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kalau bicara soal dunia kerja, ini pasti banyak sekali nih pemikiran-pemikiran kok susah ya nyari kerja zaman sekarang. Terus jadi Pak Hari semua jangan panik yang sedang menyaksikan dan mendengarkan karena kita akan memberikan informasi-informasi terkait eh, pekerjaan begitu ya. Dan kita akan ngobrol santai tapi berbobot ya bersama orang yang paling paham soal urusan kerja di Kota Palangkaraya. Dan saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya yang akan berbagi cerita tentang layanan Disnaker, peluang kerja hingga program-program terbaru untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal di era digital. Dan tentunya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya, beliau adalah Bapak Amandus Frenaldi APMSI. Bagaimana kabar Pak Amandus? Kabar baik. Sehat Pak ya? Sehat Oke, selalu. kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Amandus ya kurang lebih setengah jam ya Pak ya. Baik. Dan tentunya Pak Hari kita juga akan mengupas tuntas layanan Disnaker, peluang kerja apa-apa saja yang tren hingga saat ini dan sampai tips biar siap bersaing di era digital. Jadi Pak Hari semua yang sedang mendengarkan dan menyaksikan bersiap-siap saja. Siapa tahu setelah menyimak obrolan ini pintu rejeki ini bisa kembali terbuka lebar ya. Karena kita perlu tahu ya khususnya bagaimana Palangkaraya ini bertransformasi menghadapi pasar kerja di masa depan ya. Seperti yang kita tahu era digitalisasi ini sangat pesat ya Pak Hari. Jadi kita harus tahu nih memilah dan memilih nih pekerjaan apa nih yang cocok untuk kita tekuni. Tapi sebelum kita jauh ke situ, kita pengen tanya dulu bersama Pak Amandus, benar ya? Nama panggilannya Pak Amandus ya. Pak Amandus, kita pengen tahu nih Pak, apa sih Pak visi dari Dinas Tenaga Kerja dalam melayani masyarakat di era digital saat ini Pak? Baik. Untuk visi Dinas Tenaga Kerja itu sebenarnya adalah mendukung visi kepala daerah. Dalam hal ini adalah mendukung visi Bapak Wali Kota Palangkaraya dengan jargon keren. Wah keren Pak ya. Keren, yang artinya kolaboratif, ekonomi maju, religius, energik, dan nyaman. Disingkat keren gitu. Keren ya, jadi Palangkaraya keren. Oke, baik. Nah kemudian misinya itu ada 5. Dan jadi Dinas Tenaga Kerja itu mendukung atau melaksanakan kegiatan misi 1 dari 5 misi tersebut, yaitu membangun sumber daya manusia sehat, unggul, berdaya saing, adaptif, inovatif, bermartabat, dan religius untuk mewujudkan smart society. Dan kemudian dari misi tersebut diturunkan adanya tujuan perangkat daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, yaitu meningkatnya daya saing tenaga kerja. Kemudian dari tujuan tersebut kita turunkan lagi, kita breakdown, terdapat 2 sasaran ya. Jadi sasaran pertama adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan indikator kinerja utamanya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Kemudian sasaran kedua adalah meningkatnya perlindungan tenaga kerja dengan indikatornya adalah perlindungan tenaga kerja. Mungkin itu terkait dengan visi dan misinya. Baik, berarti visi misinya ini sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Betul begitu, sekali. Pak, ya? Salah satunya apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak Wali Kota ya Pak ya. Betul. Baik, itu adalah visinya. Visinya sangat keren ya, sesuai jargonnya. Ya, keren. Keren ya. Nah, tentunya layanan apa saja nih Pak yang sudah terdigitalisasi atau berbasis online untuk memudahkan masyarakat nih Pak. Siapa tahu masyarakat nih yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kita nih belum tahu nih apa-apa saja nih yang sudah terdigitalisasi Pak. Baik, terkait dengan layanan digital yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya, untuk tahun 2025 ini ada 12 layanan yang secara digital kami persiapkan. Itu masuk di dalam aplikasi yang namanya Digipak. Atau singkatan dari Digital Palangkaraya Ketenagakerjaan. Baik. Nah, jadi dari Digipak ini ada 12 layanan. Yang pertama adalah layanan konsultasi. Nah, silakan bagi kawan-kawan masyarakat yang ingin konsultasi tentang ketenagakerjaan secara luas bisa
nanti menanyakan terkait dengan masalah hubungan industrial misalnya, atau masalah pemagangan, atau masalah pelatihan, bahkan masalah lowongan pekerjaan. Ini nanti akan bisa dilayani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pelatihan dan pemagangan. Nah, nanti akan ada informasi, silahkan diakses melalui pelatihan dan pemagangan. Terus yang ketiga, klaim JHT, jaminan hari tua. Itu sudah bisa JHT. Jadi kami bisa nanti kalau ada berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pengesahan peraturan perusahaan. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengesahkan peraturan perusahaannya bisa akses lewat digital Palangkaraya Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya ada yang di ujung-ujung Palangkaraya, nggak perlu jauh-jauh, bisa akses nanti ke digital Palangkaraya Ketenagakerjaan. Kemudian laporan PHK. Nah, jadi ada laporan PHK, ini wajib bagi perusahaan apabila ada PHK terhadap karyawannya itu wajib lapor. Bahkan mungkin kalau ada klaim di PHK, ada permasalahan, bisa masyarakat nanti melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Kemudian pelaporan lowongan pekerjaan. Nah, ini wajib sekali bagi perusahaan karena ini sudah diamanatkan di dalam instruksi presiden atau peraturan presiden. Nah, dalam peraturan presiden ini menginstruksikan kepada seluruh pengusaha itu wajib melaporkan lowongan pekerjaan. Nah, ini agar supaya mudah diakses bagi calon pencari kerja. Kemudian pelaporan penempatan, ini juga perlu disampaikan bagi kami, misalnya sudah ada karyawan baru ditempatkan, perlu dilaporkan bagi kami Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya, terutama penempatan bagi warga negara asing, itu sangat penting sekali. Kemudian permintaan tenaga kerja, bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, bisa komunikasi dengan kami, Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya, atau akses ke digital Palangkaraya Ketenagakerjaan. Kemudian info data ketenagakerjaan bisa juga diakses. Kemudian pendaftaran serikat pekerja. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang ingin membentuk serikat kerja bisa didaftarkan melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya. Terus selanjutnya pengesahan lembaga LKS bipartit. Nah, ini penting sekali setelah terbentuk serikat kerja, nah, bipartitnya juga perlu dibentuk juga. Kemudian pendaftaran AK1. Nah, jadi ada 12 layanan yang sudah digitalisasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya melalui Digipak, Digital Palangkaraya Ketenagakerjaan. Oke, luar biasa sekali ya. Ini di satu aplikasi yang bernama Digipak ya, itu semua ada informasi-informasi terkait ketenagakerjaan begitu Pak ya? Betul sekali. Ini sudah tersedia apakah Pak di App Store dan juga Play Store Pak? Bisa langsung di-upload ya, atau langsung unduh saja nanti digital Palangkaraya Ketenagakerjaan atau Digipak. Nah, akses ini juga sangat memudahkan bagi masyarakat juga karena sudah berkolaborasi dengan Kemenaker Hub atau Kemenaker Siap Kerja. Jadi kalau mau cari kerja secara nasional itu bisa nanti lewat masuk Digipak, nanti bisa langsung juga mengakses Kemenaker Siap Kerja atau Kemenaker Hub. Itu luar biasa ya, karena wajib kami harus menginformasikan ini. Jadi kesiapan ini luar biasa nantinya, dan yang kami persiapkan juga adalah untuk informasi lowongan tenaga kerja migran. Nah, ini luar biasa. Jadi tidak hanya lokal, regional Kalimantan Tengah, regional Kalimantan, kemudian nasional, bahkan tenaga kerja migran. Wah, ini sangat memudahkan sekali ya Pak Hari ya, karena ada aplikasi Digipak ini. Jadi untuk Pak Hari semua yang mungkin ingin mencari kerja atau ingin melaporkan sesuatu, bisa di aplikasi Digipak ini ya Pak ya. Betul sekali. Ini mungkin pertanyaan awam dari orang yang tidak tahu juga nih Pak. Ini kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, jika ada PHK dan lain sebagainya itu bisa melaporkan ataupun masyarakat bisa melaporkan. Ini gimana nih Pak? Misalkan perusahaan itu tidak melaporkan, tapi masyarakat yang melaporkan, apa yang akan ditindaklanjuti oleh Dinas Ketenagakerjaan ini Pak? Baik, terkait dengan adanya klaim mungkin PHK seperti itu ya. Masyarakat bisa langsung datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya, nanti bisa melaporkan dan nanti akan difasilitasi oleh namanya bidang hubungan industrial. Nah, hubungan industrial ini kami ada tenaga jabatan fungsional tertentu yaitu mediator. Nah, nanti kawan-kawan mediator ini yang akan memediasi.
antara perusahaan dengan karyawan yang di PHK. Nah, nanti oke. dari hasil mediator ini, tapi sebelumnya kita sarankan mereka bipartit dulu dengan perusahaan. Kalau ternyata tidak ada titik temu, baru nanti ke kita mediasi, bahkan ini nanti akan didampingi hingga ke proses pengadilan. Oh, Demikian. begitu ya. Jadi ibaratnya Dinas Ketenagakerjaan ini untuk menjembatani begitu ya. Betul sekali. Bagaimana solusi terbaiknya antara perusahaan dan juga karyawan yang terkena PHK begitu Betul, ya. betul. Oke, nah tentunya Roy juga penasaran nih Pak, bagaimana nih Pak sistem pencatatan pencari kerja di Palangkaraya saat ini karena masih ada lowongan pekerjaan yang umum di media sosial atau apakah sudah ada platform untuk aplikasi khusus, apakah itu termasuk di Digipak itu tadi Pak? Masuk, nanti termasuk di dalam digital Palangkaraya Ketenagakerjaan. Nanti selain nanti ada pelaporan lowongan pekerjaan Iya, wajib disampaikan oleh perusahaan, nanti di situ juga ada nanti lowongan pekerjaan bisa diakses. Oh, oke. Tapi tentunya harus buat akun dulu ya, agar oke. supaya nanti kadang-kadang ada yang masuk nggak serius begitu ya. Iya, Kita iya. harus buat akun agar supaya nanti kami juga ada pencatatan dan memantau sampai sejauh mana Iya. tingkat partisipasi masyarakat ini menyerap lapangan pekerjaan yang tersedia. Tapi kalau hanya ini tidak membuat akun tapi hanya memantau saja Pak, apakah bisa atau Tetap harus harus buat akun. harus kayaknya buat masuk akun ke terlebih dalam dahulu ya? Oke, Ya, oke. mungkin kalau di Kemenaker Siap Kerja itu bisa kelihatan. Iya, iya, iya. Bisa kelihatan. Jadi misalnya perusahaan ini berapa gaji membuka lowongan pekerjaan Iya. ini. Tapi dia untuk masuk ke dalam misalnya berapa gajinya, apa itu kayaknya harus tetap akun. Oke. Baik, jadi untuk Pak Hari semua nih yang mungkin sedang ingin mencari pekerjaan ya bisa download Digipak ini, bisa melihat nih yang mana-mana aja nih lowongan-lowongan yang dicari begitu ya karena di Digipak ini sangat lengkap sekali ya. Dan tadi juga Pak Manis juga sempat bilang di Digipak ini juga ada melakukan pelatihan-pelatihan gitu juga ya Pak ya. Nah sejauh ini pelatihan apa saja nih Pak yang rutin disediakan oleh Disnaker khususnya untuk menghadapi industri yang mungkin kian maju ya, di mana mungkin malah tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk pekerjaan digital nih Pak. Ini gimana nih Pak? Perkapankah ini pelatihannya atau bagaimana sistem kinerjanya itu gimana? Baik, untuk pelatihan ini ada dua pelaksanaan ya sistemnya. Yang pertama dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Palangkaraya. Yang kedua dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi dua fungsi ini berjalan seiring. Jadi tidak hanya di BLK saja, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta juga kita dorong agar supaya paling tidak bisa membantu Kota Palangkaraya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing, di sisi lain untuk menggerakkan sektor ekonomi di Kota Palangkaraya. Untuk di BLK sendiri, Balai Latihan Kerja Kota Palangkaraya, itu kita ada memiliki 11 workshop, 11 instruktur, jadi siap. Nah memang kita kerjasamanya bisa di sumber dana APBD. Selama ini kami juga didukung oleh Kemenaker RI melalui Balai Besar di Bekasi. Jadi kita ada beberapa paket dari APBN juga. Nah selain itu juga kita juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi harapan kami tidak perlu jauh-jauh lah melatih masyarakat begitu ya. Cukuplah BLK bisa menjadikan media untuk melatih begitu ya. Di sisi lain kita juga melakukan kolaborasi ini agar supaya mengetahui sampai sejauh mana sih kebutuhan dunia kerja itu yang sangat dinamis ini. Nah, artinya BLK maupun lembaga pelatihan kerja swasta juga harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja yang sangat dinamis. Berarti ini ada kolaborasi begitu ya Pak Betul dengan sekali. BLK. Ini kalau pelatihannya itu Pak per kapan Pak ada diadakan Pak? Kebetulan tahun ini kita dari APBD masih belum belum terencana. Kita masih berkolaborasi dengan beberapa perusahaan. Dan juga bisa berkolaborasi juga dengan beberapa perangkat daerah. Sama saja begitu ya. Ya, jadi kami antara lain misalnya seperti menjahit, listrik, AC begitu. Bahkan kami ada bubut, pengelasan, otomotif, mobil, motor,
bahkan ada bakery gitu. Pokoknya ada 11 workshop yang bisa diakses, yang diharapkan nanti bisa memberikan dorongan masyarakat yang nantinya tidak hanya mampu saja, tapi nanti akan mendapatkan sertifikasi. Tidak hanya sertifikasi dari BLK, tapi juga sertifikasi secara nasional internasional, BNSP. Nah, nanti diharapkan dengan adanya sertifikasi ini memudahkan bagi lulusan BLK nantinya untuk mencari pekerjaan akan sangat dimudahkan. Oke, jadi untuk para pencari kerja itu ketika mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikasi begitu ya Pak? Betul sekali. Biasanya kalau pelatihan masyarakat umum tuh Pak berapa lama Pak sehingga mereka bisa mandiri? Itu ada jam ada jam pelajarannya. Oh ya, Kalau oke. nggak salah kurang lebih 3 bulan lah begitu ya. Saya nanti kita bisa akses berapa jam pelajaran itu. Kalau saya ketahui itu sekitar 3 bulan. Oke. Karena pelajaran ini nanti tidak hanya terkait dengan hard skill, tetapi juga kami mendorong terkait dengan soft skill. Ini sangat penting sekali. Karena yang dituntut dari dunia kerja itu tidak hanya kemampuan secara teknis, Betul. tapi juga soft skillnya juga harus perlu dikembangkan. Betul. Ya, betul sekali. Jadi pencari kerja ini tidak hanya soft skill dan juga harus diasah ya, dan juga muanya harus harus digali lagi potensinya ya, sehingga masyarakat ini bisa diajarkan, bisa lebih mandiri lagi ya untuk mencari pekerjaan yang mungkin sesuai dengan passionnya ya Pak ya. Betul. Oke, makanya ini banyak sekali nih para pelaku-pelaku UMKM yang sedang bertumbuh ya Pak hingga saat ini. Betul. Dan ini sudah didukung oleh Dinas Ketenagakerjaan. Oke. Nah Pak, kita berbicara tentang generasi saat ini Pak. Karena generasi sekarang ini dalam menjalani dunia kerja nih Pak. Bagaimana nih menurut pandangan Bapak melihat dibanding dengan generasi Bapak sebelumnya? Apakah ada perbedaan Pak? Zaman sekarang dengan zaman yang dulu? Ya, memang dari soft skill memang harus lebih ditingkatkan, dipertajam lagi. Makanya indikator kinerja kami antara lain adalah tujuannya yaitu meningkatkan daya saing. Karena sekarang ini dunia kerja sudah sangat dinamis sekali, sehingga kebutuhan terhadap dunia kerja ini terhadap skill-skill, kemampuan-kemampuan juga meningkat. Jadi kalau sampai kita tertinggal tidak bisa menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dunia kerja, otomatis akan tertinggal dan tereliminasi begitu. Kalau berbicara terkait dengan angkatan sekarang saya tidak bisa terlalu jauh menilai, tetapi saya merasa begini, kalau di angkatan saya dulu karena pada saat-saat waktu-waktu yang secara ekonomi mungkin ya terbatas gitu ya. Betul. Sehingga kami kalau mau sekolah dulu itu harus ke kota dulu nih. Iya. Dengan latar belakang orang tua yang mungkin menengah ke bawah begitu ya. Sehingga kalau mau sekolah ya harus kerja begitu. Nah, bekerja. Tetapi ya memang orang tua dulu yang bekerjanya dengan susah payah banting tulang sehingga berpikiran saya kepengen nanti ke depan anak-anak kami tidak merasa susah, kesulitan seperti kami. Tetapi menurut saya pemikiran seperti itu keliru ya. Kelirunya kenapa? Justru sebenarnya anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita ini diberikan kesempatan ruang untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Setuju Pak. Supaya mereka belajar begitu ya. Nah, diharapkan dengan mereka bisa belajar menyelesaikan masalah mereka, kemudian tidak terlalu bergantung begitu ya. Karena suatu saat yang namanya, mohon maaf, orang tua kita tidak selamanya akan selalu bersama dengan orang tua dan tidak selamanya orang tua juga punya batas kemampuan ya. Sehingga jangan sampai anak-anak kita ini kalah bersaing pada saat mereka terjun ke dunia pasar kerja. Nah, diharapkan nanti anak-anak kita nanti ke depan, makanya soft skill itu tadi perlu diasah, antara lain habit, attitude, keterampilan kemampuan berkomunikasi, keterampilan untuk memimpin, keterampilan untuk mengambil keputusan, bahkan keterampilan untuk bisa menjadi ujung tombak begitu ya. Karena sekarang ini kalau kami perhatikan yang paling banyak dicari adalah terkait dengan pemasaran saya lihat ini. Jadi konsultan marketing, baik digital maupun non digital. Karena perusahaan mana sih yang nggak kepengen produksinya
lebih banyak. Omsetnya naik. Kemudian profitnya lebih banyak. Nah, makanya bersaingnya harus luar biasa begitu. Jadi harapan kami dan anak-anak muda sekarang tetap harus selalu belajar, berinovasi, kemudian harus mau bisa menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang ada. Sekarang ini kita nggak bisa ke dunia kerja menyesuaikan dengan kemampuan dan keinginan kita, nggak bisa. Justru dunia kerja sekarang yang harus kita transformasikan untuk bisa berubah, berinovasi dan menyesuaikan dengan kondisi dunia pasar kerja yang ada sekarang ini. Betul, setuju Pak. Ini mungkin untuk generasi muda ya, ibaratnya zaman dulu zaman sekarang memang banyak sekali perbedaannya ya Pak ya, tapi ada plus minusnya ya, karena di zaman sekarang udah dimudahkan dengan semua teknologi, tapi di zaman dulu ketika tidak ada teknologi justru itulah yang membuat karakter seseorang begitu ya Pak ya. Jadi hard skill ini harus diimbangi dengan soft skill juga ya Pak Hari ya. Jadi jangan sampai kita itu tertinggal ya. Jadi kita harus memantapkan diri di era digitalisasi saat ini ya. Jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita, kata orang, kudet Pak ya. Kurang update. Kurang update ya di era zaman sekarang. Oke. Dan selanjutnya Pak, tentunya menurut Bapak sendiri apa nih yang bisa sebuah keluarga lakukan untuk mempersiapkan nih Pak seseorang ini siap di dunia kerja nih Pak, meskipun sekarang kan keluarga ini kan tingkat kesejahteraannya juga berbeda-beda nih. Gimana menurut pandangan Bapak? Oke, baik. Jadi terkait dengan ketenaga kerjaan ini sebenarnya adalah banyak pihak yang terkait. Tidak hanya Dinas Tenaga Kerja, pemerintah, tetapi juga misalnya pendidikan. Betul. Dan orang tua tentunya. Sosial lingkungan juga Pak ya. Betul, sosial lingkungan. Kenapa kami katakan dunia pendidikan? Dunia pendidikan adalah mempersiapkan generasi-generasi kita ke depan agar supaya mereka paling tidak punya minat dan tujuan. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu kami coba koordinasi dengan beberapa lembaga pendidikan, SMK, SMA, bahkan perguruan tinggi. Yuk, mulai sekarang kita dorong anak-anak kita agar supaya di awal sudah ada minat. Apakah dia nanti mau bekerja, apakah dia nanti mau lanjut sekolah. Kemudian nanti pada saat mereka lulus, mereka sudah punya tujuan. Saya harus sekolah atau bekerja. Nah, makanya kami mendorong agar supaya dunia pendidikan juga melaksanakan atau mendorong yang namanya program tracer study. Jadi alumni-alumninya harus di tracer. Nah, itu nanti dampak dan manfaatnya adalah pada saat mereka membutuhkan agar alumninya bisa langsung bekerja, membuka jaringan begitu. Nah, kalau ingin menjadi lembaga pendidikan terbaik, sepertinya saya perhatikan seperti itu. Tracernya harus jalan. Jadi jangan sampai alumninya ditinggalkan begitu. Tetap harus di tracer, dievaluasi. Dan di sisi lain juga orang tua sangat berperan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa kadang-kadang orang tua keras itu bukan berarti tidak sayang ya. Karena ada contoh, kita membentuk kursi ini, kita membentuk perhiasan, itu semuanya melalui sesuatu yang sangat keras. Kita ingin menyatukan kursi kayu, meja kayu, itu harus dipukul, ditempa dengan keras, tetapi membentuk sesuatu yang indah. Sama halnya dengan perhiasan emas dan perak. Pasti mereka harus dituai melalui tuaian yang panas sekali. Tetapi nanti akan terbentuk menjadi sesuatu yang sangat indah. Nah, harapan kita seperti itu, para orang tua nantinya, bahwa berilah kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa memanajemen, melatih diri mereka untuk bisa menyelesaikan masalah atau pergumulan mereka begitu ya. Oke, jadi ada istilah yang namanya soft spoken dan juga mungkin pengajaran VOC di sosial media. Gitu ya. Karena pendidikan zaman sekarang anak-anak ini harus dididik dengan VOC juga terlebih dahulu Pak, supaya anak itu menjadi kuat mentalnya ya, tidak mungkin lemah ya terhadap era tantangan zaman sekarang. Nah, kalau kita ngomongin tantangan saat ini nih Pak, mungkin bisa menurut pandangan Pak Amandus sendiri, tantangan terbesar apa nih Pak yang mungkin dihadapi di Snaker dan mempersiapkan pasar kerja masa depan Pak, dalam mempersiapkan pasar kerja di masa depan? Baik. Sesuai dengan ada tema ya, bahwa transformasi dunia ketenaga kerjaan. Ini adalah pola pikir, kemudian pola paradigma serta praktik ketenaga kerjaan dalam rangka merespon perubahan global dan teknologi. Nah, ini perubahan global teknologi terus berjalan.
Jadi bukan kita yang menyesuaikan seperti saya sampai Ya, tadi, kita yang harus menyesuaikan. Ini tantangan. Sehingga kita ingin nantinya ke depan sumber daya manusia kita ini betul-betul berdaya saing. Betul-betul bersaing begitu ya. Makanya jangan sampai peluang lapangan pekerjaan yang tersedia ini justru terlewatkan oleh masyarakat kita lokal bahkan Indonesia. Ya, kalau tidak salah kan dari luar Indonesia pun sudah mulai masuk nih mengambil peran-peran mengisi lowongan pekerjaan itu. Jangan sampai orang-orang Indonesia menjadi penonton begitu. Betul. Makanya mari tetap selalu belajar, tetap selalu berlatih, tetap untuk mau menyesuaikan diri beradaptasi, kemudian berinovasi. Karena perusahaan sangat menuntut itu. Karena inovasi ini yang akan nantinya menggerakkan roda perusahaan. Dan otomatis salah satunya adalah sektor tenaga kerjaan ini adalah menggerakkan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau tenaga kerja kita bagus, tenaga kita berdaya saing, kita harapkan ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan menjadi lebih baik. Oke, baik. Jangan sampai masyarakat Indonesia ini mungkin ya kalah saing ya dengan Betul sekali. warga negara asing ya Pak ya. Iya. Salah satunya dengan mungkin contohnya kayak orang yang suka buat gado-gado malah orang asing, warga negara asing yang membuat ya. Betul. Jadi ini harus terkait budaya-budaya juga generasi-generasi saat inilah yang harus mungkin meneruskan begitu ya, jangan sampai ini diklaim oleh warga negara asing. Betul sekali. Nah, kalau kita berbicara terkait pekerjaan nih Pak, mungkin menurut Pak Mandus ada pandangankah apakah ada pekerjaan yang berpotensi hilang karena perkembangan teknologi saat ini nih Pak? Oke, kalau kami catat di sini ada beberapa pekerjaan yang nantinya akan hilang. Oke. Antara lain adalah seperti tenaga kerja sekretaris ya. Oke, sekretaris ya. Sekretaris, Iya. kemudian ada terkait dengan bahkan sektor perbankan pun sudah mulai membatasi jumlah sumber daya manusianya. Jadi untuk menghadapi ini, karena ada beberapa pekerjaan yang akan muncul nantinya, antara lain ya yang boleh saya sampaikan di sini. Satu, data analis dan data scientist. Kemudian pekerja di bidang pengembangan perangkat lunak dan aplikasi nanti ke depan akan mulai muncul. Kemudian spesialis keamanan cyber ini sudah mulai. Kemudian ahli AI dan machine learning, konsultan pemasaran digital. Nah, ini udah mulai. Jadi yang non digital sudah mulai ditinggalkan. Jadi dicari pekerja-pekerja secara digital. Nggak perlu turun ke lapangan, secara digital dia sudah bisa memasarkan marketing begitu ya. Betul sekali. Kemudian pekerja di bidang pendidikan dan pelatihan ini masih bertahan. Desainer AI. Kemudian spesialis cyber security AI. Kemudian pengembangan robot. Nah, ke depan sudah digital teknologi udah mulai pengembangan robot nih. Iya. Mulai pelayanan sekarang sudah mulai otomatis ya. Kemudian desainer VR dan AR. Wah, banyak ini udah mulai. Nah, pekerjaan yang mulai ditinggalkan ini misalnya pekerja administrasi, sekretaris, kasir. Ngapain kasir lagi kan sekarang udah online ya, beli tiket ya udah online sekarang. Betul sekali. Kemudian petugas tiket, petugas layanan pos, teller bank, petugas entry data. Wah, ini sudah mulai ditinggalkan. Jadi yang kita harapkan dengan adanya informasi terkait dengan mulai dinamisnya pasar kerja, kita harapkan masyarakat kita juga mulai mau belajar nih, berlatih, mulai mau menyesuaikan diri dan beradaptasi serta berinovasi. Karena semuanya zaman sekarang ini serba AI begitu ya Pak. Kita harus menyesuaikan. Baik Pak, karena kita mungkin terhimpit waktu ya Pak ya. Mungkin apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi muda saat ini nih Pak? Khususnya generasi muda Palangkaraya dalam menghadapi dunia kerja atau yang ingin berwirausaha di era digital saat ini Pak. Silakan Pak. Baik, pesan kami bagi seluruh masyarakat khususnya di Kota Palangkaraya dan anak-anak muda, yang pertama tetap semangat dulu. Kemudian tetaplah selalu belajar, berlatih, menyesuaikan diri dengan beradaptasi dan berinovasi. Serta ambillah kesempatan lowongan pekerjaan yang tersedia. Kita harapkan nantinya masyarakat kita, khususnya pemuda-pemuda kita di Kota Palangkaraya, mampu berdaya saing.
Baik. Jadi untuk generasi muda tidak jemu-jemu untuk selalu belajar dan beradaptasi betul, ya. selalu belajar. Di era digitalisasi saat ini. Luar biasa sekali Pak, terima kasih Pak atas obrolannya Terima Pak. kasih, Ternyata di balik Mas Roy. semua tantangan dunia kerja ini selalu ada peluang ya Pak ya. Selalu Kalau ada. kita mau belajar, beradaptasi dan memanfaatkan layanan yang sudah disiapkan oleh Disnaker Kota Palangkaraya. Dan tentunya Pak Hari semua ya yang mungkin sedang menyaksikan dan mendengarkan kita sudah ngobrol bersama Pak Amandus, banyak sekali informasi-informasi yang sudah kita dapatkan. Salah satunya ketika kita ingin mencari kerja sudah tersedia semua di aplikasi Digipak tadi ya Pak ya. Betul sekali. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi Pak untuk Pak Amandus ya. Terima kasih kembali Mas Roy, sehat selalu. Ya, dan itulah Pak Hari obrolan podcast Humaitah kali ini ya. Semoga bisa menjadi semangat baru untuk Pak Hari semua yang sedang mencari kerja, yang ingin meningkatkan hard skill ataupun soft skillnya. Ingat ya, masa depan kerja ada di tangan kita sendiri. Jadi jangan sampai kita menunggu kesempatan, tapi ciptakanlah kesempatan itu. Dan tentunya kita cukupkan podcast Humaitah episode kali ini. Dan tentunya saya Roy Lando pamit undur diri. Tetap semangat membangun masa depan di era digital. Sampai jumpa.